Baiklah, kita akan masuk ke materi navigasi. Pertama kita akan buat dulu folder baru bernama screens ya, di dalam lib tentunya, folder lib. Ini untuk menyimpan kelas atau widget kita yang berkaitan dengan layar atau screens. Ini juga akan membantu kita untuk memahami, memecah-mecah kode menjadi beberapa bagian ya. Nah, mungkin untuk yang pertama kali kita akan buat file namanya pertama.dat ya. Ini ditujukan untuk layar pertama kita nantinya. Kemudian kita akan punya juga layar kedua, saya namakan kedua.dat saja. Oke. Nah, baiklah, kita masuk dulu ke bagian pertama.dat ini atau file pertama.dat ini sebagai layar pertama kita ya. Oke, kita akan buat kelasnya dulu menggunakan extension. Ketik saja stl, nanti harusnya akan muncul autocomplete-nya. Kalau tidak muncul, tekan saja Ctrl spasi. Ini akan muncul seperti ini. Pilih stateless widget ya, atau bisa di tab atau di enter saja. Nama widgetnya kita ganti, misalnya nama kelasnya atau widgetnya layar pertama nih, misalnya. Oke, ingat dia nge-return sebuah scaffold supaya dia bisa menggunakan bar dan body nantinya ya. Untuk properties bar kita akan panggil widget bar. Di dalamnya kita akan tuliskan atau menggunakan properties title karena ini statis ya, kita tambahkan keyword const. Kita akan isikan dengan teks misalnya layar pertama. Oke, untuk properties bar sudah. Kemudian ada body-nya. Nah, di body kita gunakan center saja biar rata tengah semuanya. Kemudian di widget ini punya properties child, kita isikan dengan button. Ada namanya elevated button. Kemudian di dalam elevated button ini kita punya properties child lagi, sama kita isikan teks saja biasa. Misalnya ke layar 2 ya, ke layar 2 misalnya. Oke. Nah, di dalam elevated button ini punya properties lagi namanya onPress. Nah, ini ingat kalau tidak muncul autocomplete-nya, tekan Ctrl spasi saja. Pilih yang Bapak ini gunakan yang kedua ya. Yang pertama bisa-bisa saja, tapi Bapak gunakan yang kedua. Oke. Kita akan menggunakan kelas atau API dari navigator. Oke. Navigator, kemudian push. Oke. Kalian lihat di sini ada konteks dan route. Ini Bapak kebawahkan biar enak bacanya. Oke. Nah, route di sini kita gantikan dengan material baik route ya, ini ada, kita tap saja. Di buildernya dia akan membawa sebuah konteks. Nah, ini merupakan sebuah raw function ya. Kita panggil layar kedua nanti. Oke, tapi kita kosongkan dulu karena filenya belum ada. Oke, kita tinggalkan dulu sebentar. Oh iya, ini jangan lupa ditambah titik koma ya. Untuk pertama kita sudah selesai, yang kedua kita akan tulis hal yang sama. Oke. Kita akan buat stateless widget saja, misalnya layar kedua namanya. Kemudian isinya apa tadi? Isinya sebuah scaffold. Nah, kita panggil properties bar, isinya juga bar. Oke, title-nya kita isi dengan teks ya, layar kedua. Oke, kemudian ada body, kita tambahkan center. Ini Bapak kebawahkan biar lebih rapi saja ya. Di dalam child-nya kita tambahkan button saja. Kita tambahkan teks lagi. Isinya misalnya kembali nih, oke. Nah, punya onPress function biasa masih menggunakan navigator. Method untuk kembali adalah pop. Oke, nah disinilah konteks tadi digunakan. Oke, ini bisa kita simpan dan kembali ke layar pertama. Kita panggil layar kedua. Setelah kita panggil, kita simpan. Nah, setelah ini kita akan menggunakan kedua layar ini di main.dat kita. Oke, ingat ini kita hapus saja biar kita terbiasa.
Oke, ini kita akan buat kelas baru. Ingat di sini di function main di method run app-nya memanggil kelas myApp. Jadi kita akan buat nama dengan kelas myApp saja. Bisa dirubah sih sesuai keinginan. Oke. Ini karena tadi kita menggunakan scaffold butuh pembungkusnya namanya material app. Oke. Di material ini punya title, misalnya kita belajar navigasi nih, misal, oke. Kemudian theme-nya di sini menggunakan sorry kemencet. Kita akan menggunakan theme data. Parameternya adalah atau propertiesnya adalah primary swatch. Temanya di sini misalnya Bapak ganti menjadi di purple deh, oke. Atau tetap blue. Ya. Setelah theme-nya kita bisa panggil properties home diisi dengan layar pertama. Oke. Nah, ini karena statis ya, jadi kita tambahkan saja const di sini. Oke. Nah, setelah semuanya ini juga kalau mau bisa ditambahkan const. Oke. Kemudian ini bisa kita jalankan untuk mengecek apakah navigasi sederhananya berhasil dijalankan atau tidak dengan menggunakan terminal dan jalankan Flutter-nya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana name road navigation atau menggunakan nama ya. Mungkin lebih sering dijumpai pada web. Oke, yang pertama mungkin kita bisa hapus dulu properties home. Kita akan mendefinisikan rute-rute yang tersedia di aplikasi kita nantinya. Yang pertama kita harus membuat route-nya. Routes isinya apa? Isinya sebuah ini ya, rute-rute yang kita inginkan diawali atau ditutup dengan kurung awal. Nah, yang pertama kita bisa untuk rute utama ditandai dengan slash. Isinya apa? Isinya ini autocomplete ya, nanti kalau tidak muncul tekan saja Ctrl spasi. Oke. Ini akan manggil untuk yang pertama, kita bisa contohnya layar pertama nih. Oke. Kemudian koma, lalu kita bisa tambahkan mungkin kedua namanya. Kita panggil layar kedua. Oke. Pada kali ini kita harus menggunakan properties initial route. Isinya apa? Isinya nama atau string dari route yang kita definisikan. Oke. Nah, kalau route-nya sudah banyak, kita dapat membuat initial route ini untuk menjalankan route apa saja yang dijalankan pertama kali saat aplikasinya kita buka. Oke. Nah, ini untuk main dot-dotnya. Kemudian ada sedikit penyesuaian di bagian pertama dot-dotnya. Oke. Karena di button ini kita akan menggunakan berbeda ya metodenya. Tadi kita masih menggunakan API Navigator. Ini kita hapus saja. Kita akan menggunakan push name namanya. Oke. Tetap konteksnya, tapi kita akan panggil atau berikan argumen berupa string. Namanya tadi adalah kedua. Oke, ini bisa kita save. Nah, untuk layar kedua ini masih sama, pop untuk layar, kembali ke layar sebelumnya. Oke. Nah, ini bisa kita coba jalankan di aplikasi kita atau di smartphone atau emulator kita untuk mencobanya. Di sini kalian sudah bisa lihat kita ada di layar pertama dan ada button menuju ke layar kedua. Bisa kita tekan dan kalian perhatikan di app bar itu muncul back arrow atau arrow back ya, icon di atas ini. Kita bisa klik untuk kembali, dan kalau kita tekan button kembali ini juga melakukan hal yang sama dengan menggunakan API Navigator dan metode pop. Baiklah, kita akan lanjut bagaimana cara mengirim data terhadap antar screen atau layar ya. Karena kita sudah ada di name road navigation, kita akan mulai dulu dari sini saja. Baiklah, di file tujuan atau layar tujuan, kita mulai dari tujuan dulu. Kita bisa deklarasikan variabel penampung dari data yang ingin dikirim. Dalam hal ini saya menjadikannya sebagai argumen. Oke. Baiklah, di dalam widget build ini, oke, di atas return scaffold ya, kita akan mendeklarasikan sebuah variabel namanya args ya.
bebas sih namanya. Kita akan memanggil model route, oke, yang bawah ya. Kemudian kita panggil method of. Di sini isinya sebuah konteks ya, buka dan tutup kurung. Kita kasih tanda seru. Ini menandakan bahwa ini boleh ada atau tidak ya. Kita panggil settings, kemudian kita panggil arguments. Ya, kita casting atau kita convert sebagai string tipenya. Oke. Nah, ini sudah siap. Kemudian kita ingin tampilkan saja di bawah. Oke. Baiklah, karena tadi kita punya elevated button, ini kita akan gunakan nanti ya. Ini kita simpan dulu saja, kita cut ya. Kita mungkin akan menggunakan container kali ini. Oke, container. Kemudian ada properties alignment. Alignmentnya kita gunakan saja center. Oke. Ada properties child, isinya di dalam container ya. Kita akan menggunakan column. Kemudian kita akan menggunakan properties main axis alignment lagi. Ini juga sama main alignment, pilih yang center. Oke. Kemudian di bawahnya kita punya properties children. Kita akan panggil text ya. Ini isinya adalah variable args tadi. Kita akan ubah sedikit stylenya menggunakan property style dan widget text style. Oke. Isinya apa? Isinya seperti font size deh, misalnya font size misalnya 20 nih. Oke. Ini bisa saja di bagian property children kita tambahkan tulisan atau keyword seperti ini. Oke, tidak masalah. Nah, kemudian setelah ada teks, kita akan pastikan saja yang tadi ya. Oops, childnya tidak ya. Kemudian ini kita rapikan sedikit. Oke, jadi di bawah teks kita punya elevated button. Kemudian ada tulisan kembali di dalam child. Kemudian ada function on press-nya untuk kembali. Oke, ini errornya apa? Oke, cons. Jadi kita bisa tambahkan saja cons di sini. Oke, ini untuk layar tujuannya. Kemudian kita bisa kembali ke layar pertama. Di sini kita bisa rapikan dulu ya, pindahkan ke bawah biar enak bacanya. Jadi ada parameter pertama atau argumen pertama konteks, yang kedua itu nama rutenya yang ada di main.dat, ada di sini. Oke. Kemudian kita akan tambahkan parameter ketiga atau argumen ketiga, namanya ya, propertiesnya arguments ya. Isinya apa? Isinya bisa data dari layar 1 misalnya. Oke, kita save. Dan di sini kita klik saja terminalnya, lalu kita jalankan R besar ya, hidupkan caps lock, lalu jalankan R besar, dia akan hot restart. Oke. Nah, nanti di sini akan nampilin yang sudah kita buat tadi. Oke, selanjutnya adalah dengan simple navigation. Baiklah, kita akan mengirim data dengan simple navigation. Untuk routingnya kita hapus saja ya, initial route atau routes-nya. Oke, kita kembali ke home. Yang pertama kita panggil adalah layar pertama. Oke, ini kita simpan dulu saja. Kemudian kita kembali ke layar kedua atau layar tujuan ya. Di sini kita akan mendeklarasikan beberapa variabel. Oke. Yang pertama kita bisa scroll ke atas, ini kita delete saja dulu, ini yang tadi kita tidak pakai sekarang. Kemudian di bagian constructor, oke, kita tambahkan saja di sini koma, lalu kita tambahkan required ya, artinya ini perlu diberikan. Kita bisa tambahkan this dan kita tulis nama variabelnya. Oke, dalam hal ini kita akan buat nama variabelnya adalah kutipan. Oke, tipenya string dan keywordnya final. Kemudian di bagian bawahnya akan kita panggil. Oke, tadi kan kita panggil variable args, sekarang kita akan panggil
variabel kutipan. Oke, berupa string kutipan. Oke, sebenarnya ini bisa tidak pakai petik ini ya, tapi ini hanya contoh saja. Oke, ini bisa kita simpan. Kemudian kita akan kembali ke layar pertama. Oke. Di sini kita akan kembalikan bukan menggunakan push name lagi, tapi menggunakan push. Ini kita tambahkan ke bawah saja. Kemudian kita akan menggunakan material pay route kembali. Buildernya isinya adalah konteks ya. Konteks raw function, kita panggil layar kedua. Oke. Argumennya apa? Atau variabel tambahan. Ini tadi namanya kutipan ya. Kemudian kita isi saja data dari layar 1. Oke, kita simpan dan jangan lupa titik komanya di sini. Ditutup push ini ya. Oke. Silakan disimpan dan kemudian dijalankan. Oke. Baiklah, bisa kalian lihat di sini kita masih punya di layar pertama, kita ke layar kedua, dan di sini kita punya string dari layar pertama tadi yang ada di kode kita. Baiklah, kita akan membahas sedikit yang namanya hero animation atau animasi yang tersedia di Flutter. Nah, untuk bagian routingnya ini kita akan menggunakan kembali name route ya, jadi silakan dirubah. Navigatornya kita akan gunakan, jadi kita cut saja. Oke, untuk bagian body kita hapus saja. Ini di layar pertama ya. Kita akan menggunakan container. Oke. Kemudian kita akan mengisinya dengan isikan dengan padding. Kemudian kita panggil edge insert. Masih tepi-tepi ya. Kemudian nilainya kita berikan 10. Child kita akan menggunakan gesture detector. Oke. Kita punya child lagi di sini, kita isikan dengan hero, kelas hero atau widget hero. Nah, dalam hero ini kita bisa menggunakan tag namanya atau ID yang bisa kita gunakan untuk hero animation ini. Hero ini kita gunakan sebagai pembungkus untuk sesuatu yang ingin kita berikan animasi. Oke, baik di sumber dan di tujuan. Misalnya kita berikan nama gambar hero, kemudian childnya kita isikan dengan image yang menggunakan kelas image atau widget image. Image yang dari network kita menggunakan method network. Source-nya kita tulis saja dari Pixum ya. Pixum.photos/250 kecil saja kita tampilkan. Kemudian image-nya parameter image-nya 9. Oke, ini khusus di Pixum-nya. Oke. Kemudian di dalam gesture detector atau di bawah CL ini ya, kita punya namanya onTap. Nah, di sini punya function sendiri. Kita masukkan saja yang bagian udah nggak ke copy ya, kita ketik saja navigator, kemudian push name. Oke, konteksnya kita rapikan saja. Kemudian di sini kita isikan kedua dan arguments-nya kita isikan saja data dari layar 1. Ini kalau masih mau pakai arguments ya. Kalau tidak ya nggak masalah. Jangan lupa ditutup dengan titik koma. Yang penting adalah gambar ini kita bungkus dengan hero. Oke, hero widget. Kemudian di tujuannya atau di layar kedua kita juga sesuaikan. Oke, kita tambah saja di sini ya tag hero. Oke, ini sudah dibuatkan. Kita enter saja biar rapi. Oke, ini jangan lupa koma biar dia tidak error. Tagnya tadi apa? Gambar hero. Tagnya harus sama ya dengan sumber dan tujuan. Shellnya apa? Shellnya juga gambar yang sama. Ini kita copy saja biar nggak lama.
Oke, kita copy, lalu kita pastekan di sini. Oke, ini kita simpan dan kita coba jalankan. Oke, langsung saja caps lock yang hidupkan dan pencet R biar dia hot restart. Oke, ini kalian sudah lihat gambar yang kita tampilkan. Pastikan koneksi internetnya hidup ya, karena kita mengambil dari internet. Jadi saat gambarnya diklik atau di tap ya, dia akan pindah karena ada function navigasi. Dan kita bisa kembali lihat situ ada beberapa teks dan animasi kalau kalian perhatikan. Oke, hero animasinya sudah berhasil.